Baik. Definisi dari murtad. Definisi dari murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam dengan beberapa sebab-sebab yang disebutkan di dalam syariat. Contoh yang menjadikan seseorang murtad itu dia mengingkari dengan jelas apa-apa yang sudah menjadi kewajiban. Contoh, sholat itu wajib tidak? Dia jelas-jelas bilang sholat itu tidak wajib, maka itu harus segera diistitabah, disuruh tobat. Kalau nggak tobat, dipenggal kepalanya. Itu adalah termasuk kategori sebab-sebab murtad. Baik, ketika diuji oleh Allah sehingga ada sedikit bisikan atau mungkin ketidakterimaan, apakah itu termasuk ketidakadilan Allah? Oh tidak, Allah itu maha adil semuanya. Apakah ada hamba di sini yang tidak diuji oleh Allah? Angkat tangan. Ada nggak hamba yang tidak punya masalah? Angkat tangan di sini. Semuanya punya problem, semuanya punya masalah. Kalau seseorang punya masalah, berarti sudah sesuai dengan settingan manusia diciptakan. Disebutkan di dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kata Allah, qad itu litahqiq, aku ciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Semuanya punya problem. Nggak ada manusia yang nggak punya problem, itu tidak ada. Yang punya duit, yang nggak punya duit, yang sehat, yang sakit, yang ini, semuanya punya problem masing-masing. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala pengen menguji alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian ini, problem ini sebagai ujian. Kalau sudah dikasih problem, kira-kira ada perubahan nggak di dalam hidup kita? Mana yang amalnya lebih baik, mana yang makin jauh dari Gusti Allah. Allah ini nggak adil. Percuma saya sujud, jidat saya sampai hitam, hidup saya masih susah. Loh, bukan seperti itu. Karena tolak ukurnya bukan yang sujud itu pasti dikasih duit yang banyak, itu bukan. Karena Allah menjadikan harta dan lain sebagainya itu sesuai dengan Allah yang sudah tentukan rizki dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketika diuji oleh Allah, terus kita kok tidak menerima, bukan berarti itu sesuatu yang menunjukkan Allah tidak adil. Allah adil. Mungkin kalau dikasih tahu sebabnya kita mungkin tahu, oh ya Allah, kenapa kok saya nggak punya? Anggap aja begini, ya Allah, tetangga saya itu tidur terus duitnya banyak. Anggap. Sementara saya kerja udah kayak kuda, nggak kaya-kaya. Nggak taunya sama Gusti Allah dikasih tahu, tak kasih tahu sebabnya ya, kenapa saya nggak jadikan kamu kaya. Kamu kalau kaya nanti jadi orang tukang teler nantinya. Dikasih jawaban. Sehingga apa? Dia menjadi sadar, oh begitu ya Gusti Allah ya. Iya. Nah, dari atas dasar itulah Allah itu menjadikan rahasia. Setiap sesuatu itu ada rahasia, ada sebabnya. Kenapa Allah jadikan si fulan kaya? Kenapa Allah jadikan si fulan sakit? Kenapa itu orang yang nggak sujud itu kok malah sehat terus orangnya? Sementara yang lagi sujud itu kok malah sering sakit-sakitan? Kenapa yang begini? Itu ada alasannya. Bukan Allah nggak punya alasan. Tapi itu adalah perkara gaib yang tidak diberitahukan oleh Gusti Allah. Makanya kita harus imani. Jadi nggak ada yang nggak adil, itu nggak ada. Semuanya adil. Allah memberikan kodratnya kepada manusia itu semuanya adalah baik. Nggak ada kodrat yang nggak baik, itu nggak ada. Ya Allah, saya hidup susah, loh belum tentu susah itu nggak baik. Karena tahu kalau dikasih hidup banyak itu hobinya nanti hidup jalan-jalan terus, ngaji nggak pernah, sholat nggak pernah, hidupnya poya-poya, hambur-hamburan terus. Nah seperti itulah. Artinya apa di sini? Apa yang saat ini kita jalani itulah kondisi yang paling pas menurut Gusti Allah. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Permintaan kita itu terlalu banyak dan nggak penting kan? Sudah ada motor, minta motor lagi. Motor udah 2, minta 3. Udah 3, minta 4. Akhirnya apa? Macet semuanya. Jalan kaki semua akhirnya. Kenapa nggak bisa jalan semuanya? Makanya dari sinilah ada yang ditunda oleh Gusti Allah diganti yang lebih baik semuanya. Artinya apa di sini? Di saat diuji oleh Allah, maka yakinlah di balik ujian ada
ada pahala, di balik ujian ada rezeki, di balik ujian ada derajat, di balik ujian ada hukum-hukum Allah yang akan kita berikan, yang diberikan oleh Allah untuk kita yang baik-baik. Jelas ya? Jadi semuanya adalah baik. Jangan pernah merasa tidak baik. Allah itu maha adil. Baik, wallahu alam bishawab.